Ada loh orang-orang yang tuna rasa ini, dan mungkin kamu salah satu korbannya. Kenapa nggak dari dulu gitu ngomong nggak ada rasa, ya udah gitu. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Ternyata ada sebuah kelainan yang banyak orang mengidapnya, tapi mereka tidak merasakannya. Dan kamu mungkin salah satu orang yang menjadi korban dari kelainan ini, yaitu aku sebut kelainan tuna rasa. Ya, tuna rasa. Dimana ada orang yang seperti benar-benar mencintai, padahal dia nggak punya rasa gitu. Yang berakhirnya orang yang tuna rasa ini memilih untuk berpura-pura agar orang yang mencintai dia itu tidak menjadi sakit, ataupun orang yang mengidap tuna rasa ini tidak menyakiti orang itu, yang padahal itu akan menjadi waktu ke depannya. Ternyata ada loh orang-orang yang tuna rasa ini, dan mungkin kamu salah satu korbannya. Kamu yang pernah berharap kepada orang yang tuna rasa ini pasti sangat-sangat terpukul gitu. Meskipun gue juga gak tahu ya kenapa orang yang udah gak punya rasa ataupun tuna rasa ini memilih untuk berpura-pura seperti suka dengan niat baik untuk tidak menyakiti, padahal sekalian langsung nggak ada rasa aja gitu, ngomong gitu, langsung ngomong. Karena gue yakin kamu juga pernah merasakan hal ini gitu, dan kamu merasa kenapa nggak dari dulu gitu ngomong nggak ada rasa, ya udah gitu. Kalaupun itu menyakitkan, ya nggak akan sebesar ketika kamu pura-pura terlebih dahulu dengan waktu yang lebih banyak. Ya memang sakit ketika bertepuk sebelah tangan, cuman kalaupun kamu menahan tuna rasa ini dengan berpura-pura, bakal lebih menyakitkan gitu. Masalahnya meskipun niat baik ini ada untuk orang yang tuna rasa gitu, aku nggak mau tahu dia tuna rasa gitu, karena aku gak mau dia tahu bahwa aku gak punya rasa gitu, ataupun aku tuna rasa sama dia gitu, tapi aku tidak pengen tahu gitu. Ya udah, aku akan pura-pura aja untuk seperti punya rasa biar dia nggak sakit gitu. Niat baik itu ya bagus, tapi pura-pura peduli itu ya bom waktu yang akan nyakitin lebih gitu, daripada kita langsung to the point untuk aku gak punya rasa sama kamu, udah cukup gitu. Daripada kita misalkan kamu yang mencintai orang itu yang tuna rasa nih, orang yang tuna rasa ini seperti memberi harapan gitu bahwa dia juga suka kamu gitu, dia juga suka kamu yang effort untuk dia suka kamu yang apa adanya malah gitu, seperti apa adanya, padahal dia hanya berpura-pura. Dia tidak punya rasa untuk kamu yang berjuang habis-habisan pun nggak akan ada rasa yang muncul gitu. Dan yang nggak mereka sadari, semakin dia lama-lama berpura-pura, semakin besar luka yang bakal muncul untuk kamu gitu. Kamu korban tuna rasa yang sakitnya dicicil gitu. Dikasih harapan, meskipun ya, makanya gue mau nyebut pengidap gitu, kayak penyakit, karena ini perlahan akan menyakiti orang lain juga gitu, dengan harapan yang tumbuh dari kepalsuan. Orang yang tulus, yaitu mungkin kamu sebagai korban, semakin yakin bahwa dia mencintai kamu, padahal enggak gitu. Dan kamu berpikir bahwa mungkin dia butuh waktu, mungkin dia juga
mulai ada rasa nih, padahal sama sekali nggak ada gitu. Padahal ya semua itu hanya ilusi, bahwa udah tuna rasa, habis itu pura-pura gitu, pura-pura ada rasa. Dan ilusi yang dipelihara lama-lama juga akan jadi muak tuh. Sakitnya dicicil, waktunya lebih lama, dan ketika bom itu meledak ya, sakitnya akan lebih parah ketika kita langsung tahu bahwa dia gak mencintai kita di awal. Makanya buat kalian yang merasa ada orang yang mencintai kalian dan kalian tidak punya rasa, ya udah omongin aja gitu. Lebih baik itu, meskipun aku gak mau nyakitin, makanya aku pura-pura aja suka, ya itu bahkan lebih menyakitkan di akhir gitu untuk dia. Berbeda lagi kalau kamu nggak ada berbeda lagi kalau yang belum tuna rasa gitu. Belum tuna rasa tuh ya gini, kamu nggak ada rasa kepada dia, tapi kamu juga nggak ada rasa kepada orang lain, makanya itu disebutnya bisa belum punya ada rasa gitu. Butuh waktu, yang benar-benar butuh waktu gitu, bukan untuk pura-pura. Berbeda lagi dengan tuna rasa yang udah agak ada rasa, tapi kamu ada rasa sama orang lain gitu. Ya udah, itu nggak ditunggu juga, nggak bakal muncul sebuah rasa gitu. Ya itu tuna rasa itu gitu. Yang pada akhirnya bom waktu yang akan lebih menyakitkan ketika korban tuna rasa ini nih tahu bahwa kamu nggak sesuka itu, kamu nggak sesuai harapan yang kamu kasih. Itu mungkin bakalan benar-benar muncul kesakitan yang lebih parah. Yang di awal si tuna rasa ini berharap bahwa dengan pura-pura menyukainya, atau ya tidak bilang dia tidak suka, itu tidak akan menyakitkan, tapi pada akhirnya malah lebih menyakitkan gitu. Luka yang muncul bukan cuma karena ditolak, tapi juga karena merasa dibohongi, merasa dipermainkan gitu. Padahal niat seorang tuna rasa itu awalnya baik gitu, gak ingin menyakitkan. Dan di titik ini sakitnya akan lebih besar sih daripada kalau pengidap tuna rasa ini lebih jujur dari awal yang ketika orang yang mencintai tuna rasa ini tahu gitu bahwa gak ada rasa gitu. Kalau kamu ini ada di posisi yang disukai misalkan, tapi gak punya rasa, ya udah, jangan berpura-pura dengan dalih bahwa aku tidak akan menyakiti dia gitu, makanya berpura-pura. Enggak, itu bahkan lebih sakit nantinya. Buat kamu yang tuna rasa dengan seseorang ataupun gak ada rasa kepada orang yang mencintai kamu, lebih baik ya jujur dari awal aja gitu. Meski pahit daripada manis di depan, tapi racunnya lebih parah dari belakang gitu. Bahkan nih parahnya ketika korban tuna rasa ini dia malah menyalahkan diri sendiri gitu, padahal yang salah sepenuhnya itu bukan dari diri sendiri, tapi dia salah berbuat baik ataupun salah mencintai aja sih. Gue yakin di suatu saat akan ada seseorang yang mencintai dengan apa adanya tuh, benar adanya, meskipun ya butuh waktu dan penyesuaian yang lebih besar gitu. Untuk kamu yang pernah dikecewakan sama orang yang aku sebut tuna rasa itu, ingat, itu bukan salah kamu, itu juga bukan kurangnya kamu, itu cuma karena dia gak punya rasa dari awal aja gitu. Sebesar apapun effort kalian, sebesar apapun pengorbanan kamu, karena dia awalnya gak punya rasa, ya udah gitu, itu bukan salah, murni dari diri sendiri. Jangan biarkan orang yang pura-pura bikin kamu meragukan kelakuanmu sendiri gitu. Jangan biarkan kepura-puraan orang lain menjadikan kamu ragu gitu. Kamu layak dicintai dengan jujur, tanpa setes pun kepura-puraan. Karena cinta sejati gak pernah butuh pura-pura gitu, akan
menerima apa adanya. Ya meskipun apa adanya itu ya kita harus memperbaiki. Mungkin seperti itu. Sekian dulu podcast dari ini. Buat kalian yang suka, like dan juga ikuti podcast ini. Semoga bahagia. Dari kamar kos sampai ke